warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah materi dakwah yang bertemakan pentingnya ilmu agama dalam pondasi kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman alaihi salam pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah yang Maha Rahman. Wahai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman melakukan hal yang demikian? Lantaran dengan ilmulah Nabi Sulaiman akan mendapatkan harta dan kekayaan yang melimpah, kekuasaan dan kerajaan yang megah, perabotan yang mewah-mewah, sampai istrinya pun berparas cantik dan juga solehah. Alhamdulillah. Kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang jahat, bahkan hidup kita akan melarat sampai ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Sungguh luar biasa betapa mulia dan utamanya orang yang memiliki ilmu. Hadirin rahimakumullah. Sekarang saya mau bertanya, siapa yang ingin menjadi orang sukses, kaya raya, dan masuk surga? Pasti semuanya ingin, betul atau tidak? Maka dari itu, caranya cuma satu. Bagaimana caranya? Yaitu kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik menuntut ilmu di rumah, di madrasah, ataupun di sekolah. Karena menuntut ilmu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Mau dimanapun dan kapanpun kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana di dalam firman-Nya yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan yang gelap gulita. Dalam melaksanakan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang bermutu, maka diperlukan ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan akan menjadikan seseorang mengetahui, mengerti, dan paham akan suatu hasil yang diusahakan. Sebagai contoh, seseorang akan mengetahui kualitas ibadahnya kepada Allah apabila ia mengetahui ilmu dan makna yang terkandung dalam ibadah tersebut. Maka dari itu, kita memiliki kewajiban untuk mencetak pola pikir kita agar berpengetahuan luas.
yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, dan siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang beriman kuat, berilmu padat, dan berakhlak hasanah. Jangan sampai kita menjadi anak bangsa yang beriman lemah, berilmu rendah, dan berakhlak qabihah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang paling penting adalah kita memiliki cita-cita yang mulia demi masa depan agama, bangsa, dan negara. Dan sebagai penerus bangsa pula, kita harus tetap memiliki semangat juang yang tinggi dalam bertolabul ilmi demi masa depan yang cerah nanti dan demi masa depan Ibu Pertiwi. Karena masa depan agama, bangsa, dan negara ada di tangan kita. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.